warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta, siap mengikuti uji kinerja praktek pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Siap saya, Bu. Oh ya, monggo silakan Mas Asmi dipimpin berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azmi sudah memimpin berdoa. Baik, sebelum kita melangkah ke pembelajaran, saya ingin mengecek terlebih dahulu kesiapan kalian. Apakah kalian sudah rapi? Silahkan dicek. Barangkali yang kerudungnya miring atau dasinya miring, silahkan dibenerin. Ya, sudah rapi diri kalian? Kalau sudah, silahkan cek di sekeliling kalian apakah ada sampah. Ya, kalau ada silahkan nanti dibuat di tempat sampah. Oke, sudah bersih semuanya? Sudah. Baik, selanjutnya kalau sudah bersih, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, saya akan melakukan presensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya. Saya absen ya. Ahmad Imajuddin. Ya. Agus Bahtiar. Alia. Aulia. Bila Kamelia. Diva. Eva Sakila. Fairuza. Zaskia Rezi. Servan. Baik, sudah semuanya sudah saya presensi. Selanjutnya, ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Salah satu lagu kebangsaan kita yaitu Garuda Pancasila. Ada yang mau pimpin? Ya, monggo silakan. Baik, silakan teman-teman yang lainnya berdiri.
Pancasila. Nah, kenapa saya mengajak kalian menyanyikan lagu nasional? Salah satunya adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar terkait demokrasi. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi. Apa itu demokrasi? Demos dan kratos, pemerintahan rakyat. Kalau Abraham Lincoln kemarin sudah membahas terkait demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Itulah demokrasi. Hari ini kita akan membahasnya terkait dinamikanya pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia itu seperti apa. Nah, nanti akan kita pelajari. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan dulu ke kalian terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang nantinya harus kalian capai di dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, salah satunya yaitu dengan kalian nanti belajar terkait pemecahan masalah atau problem based learning. Nah, nanti kalian dapat menganalisis bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia dan juga nanti penyimpangan-penyimpangannya, serta nanti kalian mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian berikut ini adalah cakupan materinya. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia itu apa, dan juga periodisasinya, perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia itu seperti apa dari awal kemerdekaan sampai hari ini. Itu nanti akan kita bahas. Nah, kemudian berikut ini adalah rencana penilaiannya. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, nanti saya melakukan observasi, mengamati kalian. Kemudian nanti juga kalian akan melakukan penilaian antar teman. Jadi nanti seperti biasa kalian menggunakan Google Form menilai teman kalian. Kemudian pengetahuannya nanti dengan menggunakan quizzes, dan keterampilannya nanti ketika kalian presentasi. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa itu prinsip demokrasi? Jadi di Indonesia itu kita menggunakan demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Nah, prinsipnya itu seperti apa? Karena demokrasi Pancasila, prinsipnya yang pertama yaitu demokrasi yang Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga demokrasi yang dengan kecerdasan, kemudian demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, kemudian demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan HAM. Kemudian untuk kalian lebih tahu terkait periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila, berikut ini kalian akan saksikan terkait periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila lewat video yang ada di TikTok. Ini adalah di TikTok Bagaimana yang dibutuhkan SKD CPNS kali kita bahas materi demokrasi di Indonesia yuk, karena katanya materi itu keluar loh. Demokrasi di Indonesia terbagi atas 5 masa. Yang pertama, demokrasi masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada masa demokrasi ini merupakan awal kemerdekaan yang masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Pemberian hak politik juga masih secara menyeluruh. Pelaksanaan atau perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Tadi ada yang menyebutkan bahwa di awal-awal pelaksanaan demokrasi Pancasila itu rekrutmen politik sangat tertutup, berbeda sama demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum ke sana, silakan untuk kalian bisa lebih jelas lagi, simak lagi video berikut ini terkait demokrasi. Yang penting dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Demokrasi
demokrasi itu pasti bising, demokrasi itu pasti berisik. Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut gitu. Yang penting ribut dan berisiknya itu masih dalam konteks porsi demokrasi yang prosedural, saya kira tidak ada persoalan. Ya, itu tadi tentang pelaksanaan demokrasi. Dari pelaksanaan demokrasi yang tadi sudah saya sampaikan melalui video TikTok dan juga yang disampaikan oleh tim narasi tadi, kira-kira bagaimana sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia menurut kalian? Nah, silakan nanti kalian sampaikan pendapat kalian melalui link Mentimeter yang sudah saya bagikan. Silakan buka HP-nya, kemudian isilah bagaimana pelaksanaan demokrasi menurut kalian. Nah, nanti kalau jawabannya sudah masuk, nanti akan muncul di sini. Silakan. Baik, biasa aja, belum maksimal. Baik lagi. Oke, terus apa lagi? Baik, agak lebih baik, cukup baik, biasa aja. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Nah, dari semua tadi pendapat kalian, ini yang paling gede apa? Baik. Menurut pendapat kalian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah baik? Sudah. Oke. Tapi apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu baik seperti yang kalian yang kalian kemukakan? Oke, nanti mari kita cari tahu bagaimana pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, dari video-video yang tadi sudah saya sampaikan, materi yang sudah saya sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, monggo silakan Mas. Bersama deklarasi bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa pendapat yang terkesan bebasnya tanpa batas. Oh gitu, baik. Terima kasih Mas Rival. Mas Rival sudah tanya, kira-kira bagaimana sih pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia yang katanya diberikan kebebasan, tapi kok cenderung bebasnya tanpa batas. Untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan demokrasi itu, mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, sebelum diskusi, kita bagi kelompok dulu ya. Oke. Pembagian kelompok, saya atau kalian yang mau? Kalau saya golongkan secara heterogen ya. Baik. Kelompok 1 duduknya di sana ya. Mas Afwan, Mbak Alia, Mbak Faila akan berpindah ke kelompoknya dengan tertib ya. Sudah duduk semuanya? Sebelum kita melakukan diskusi, saya akan menjelaskan dulu terkait petunjuk pengisian LKPD. Nah, bagaimana nanti kerjanya kalian nanti mendiskusikan kasus-kasus tentang pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Silakan kalian cari kasus-kasus penyimpangan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Boleh nyarinya di Instagram, di TikTok, ataupun di berita manapun diperbolehkan. Kemudian nanti di sini dituliskan kasusnya apa, kemudian dianalisis. Analisislah bagaimana pelaksanaan demokrasi tersebut sesuai nggak dengan konsep demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian dibandingkan pelaksanaan demokrasi sekarang dengan yang lalu-lalu, kira-kira ini lebih baik atau lebih buruk. Nah, nanti hasilnya ini silakan hasil diskusinya dituangkan di dalam LKPD dan nanti dipresentasikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan mulai diskusi, cari beritanya. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Oke, silakan diskusi sekelompok.
Ya, Bu. Sudah selesai? Oke, kalau sudah silahkan kalian siapkan presentasinya. Jadi nanti silahkan kalian diskusikan siapa yang jadi moderator, siapa yang menyajikan materi, dan nanti siapa juga yang tanya jawab. Gitu ya. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah? Oke, kalau sudah tahu siapa yang jadi moderator dan penyajinya, silahkan kita langsung mulai presentasinya, gitu ya. Untuk presentasinya urut kelompok atau saya yang tunjuk atau seperti apa? Oke, saya yang tunjuk ya. Baik, kelompok pertama yang presentasi silahkan kelompoknya Azmi dan kawan-kawan. Silahkan teman-teman yang lainnya memperhatikan dan nanti bisa memberikan tanggapan atau juga pertanyaan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kasus netizen Indonesia dikecam karena mengetok influencer kecantikan Prancis hanya karena dia mempunyai kulit berjenis sulap. Kasusnya netizen Indonesia dikecam karena mengetuk influencer kecantikan Prancis hanya karena dia mempunyai kulit berjenis sulap. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok terkait netizen Indonesia mengutuk influencer Prancis gitu ya. Karena influencer kecantikan itu kulitnya berwarna gelap. Padahal kita itu diberikan kebebasan untuk berpendapat, tapi bukan bebasnya itu bukan tanpa batas kayak gitu. Sedangkan kita itu diberikan kebebasan untuk berkomentar di sosial media, bukan berarti kita justru mau kita sendiri begitu ya. Jadi kita itu punya kebebasan berkomentar, kita punya kebebasan berpendapat di sosial media, tapi juga harus dengan etika. Jangan kita itu seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Presentasi selanjutnya kelompoknya Mas Afwan dan kawan-kawan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LKPD, yaitu kasus penyimpangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alia Fatimah Rizky. Saya Rahul. Saya Faiza. Saya Naswa Insyirah. Kasus akan dibacakan oleh Ombudsman Bidin. Banyaknya netizen Indonesia yang dianggap tidak sopan, sia-sia negara menurut survei yang dilakukan Microsoft. Apakah ada yang menanggapi dan bertanya? Izin menanggapi atas nama Aulia Fitriani dari kelompok 2.
bertanya atas nama Sri Saudia dari kelompok 3. Menurut kelompok, apakah analisis yang kelompok lakukan, bagaimana kira-kira alternatif yang bisa kelompok lakukan agar tidak terjadi penyimpangan tersebut? Penyimpangan pelaksanaan demokrasi. Solusi yang dapat dilaksanakan adalah harus hadir dalam penentuan suatu hukum dalam negara tanpa toleransi kepada siapapun. Apa itu Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok sudah menjelaskan bahwa menurut survei yang dilakukan oleh Microsoft, netizen Indonesia itu termasuk netizen yang tidak sopan di sosial media, bahkan tertinggi se-Asia Tenggara. Survei yang dilakukan oleh Microsoft. Betapa mirisnya bahwa kita itu diberikan kebebasan berpendapat, tetapi kita tidak sopan di dalam mengemukakan pendapat di sosial media. Makanya kita itu diberikan kebebasan iya, tetapi jangan bebas yang tanpa batas. Bebasnya tetap harus yang beretika. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya kelompoknya Mas Abda dan kawan-kawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mahasiswa UND pembina Presiden RI bidang pendidikan dan perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Bila Kamelia. Saya di kelompok 3 dulu. Saya Siti Tiara Saulia. Saya Magdalena Yuluna. Saya Buspakia. Kasus analisis akan dibaca oleh kasusnya mahasiswa UND pembina Presiden RI bidang pendidikan dan perkuliahan. Analisis kita memang diberikan kebebasan oleh pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk memberikan kritik kepada pemerintah termasuk kepada presiden. Tidak ada yang salah terkait kritik kepada lembaga negara. Namun kritikan demokrasi demi kebaikan kebangsaan dan bangsa dan negara Indonesia, bukan kebutuhan umum yang lembaga. Kesalahan pembina presiden tersebut termasuk penyimpangan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang seharusnya bebas bukan berarti tanpa batas, dan kebebasan juga bukan berarti diperbolehkan. Ada pertanyaan? Komentar kasus tersebut dan bagaimana solusi alternatif solusi yang akan kalian lakukan. Pertanyaan akan dijawab oleh Siti Tiara. Tanggapan kelompok kami itu sangat tidak pantas sebab masalah ini bisa menimbulkan masalah mental para korban yang menerima komentar negatif. Dengan begitu, tapi bagaimana cara menanggapi komentar negatif di media sosial agar tidak menimbulkan efek negatif bagi kesehatan dan secara berkelanjutan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Tadi kelompok juga sudah menjelaskan terkait mahasiswa salah satu universitas yang menghina presiden, gitu ya. Menghina presiden itu dinonaktifkan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita diberikan kebebasan berpendapat, tetapi tidak boleh bebas yang tanpa batas. Melainkan kita juga boleh berpendapat, tetapi yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma yang berlaku, yang bukan menghujat ataupun
praktis hanya kalian yang mempunyai kulit berjenis gelap. Perkenalkan, nama saya Febri Denovita. Saya Rizka Syiri. Saya Surabaya. Saya Akmal Arasi. Saya Nadira Kusmira. Kasus ini akan dibacakan oleh saudara. Netizen Indonesia ditekan karena membuat influencer mencantikkan peran busana karena mempunyai kulit berjenis gelap. Dengan pelaksanaan demokrasi era sebelum reformasi, kita harus bersyukur di era sekarang ini kita diberikan kebebasan yang luas untuk mengungkapkan pendapat, bebas berekspresi di luar rata oleh berekspresi di sosial media. Berbeda sekali dengan masa sebelum reformasi yang masih banyak pembatasan berekspresi. Era sekarang sudah jauh lebih baik pelaksanaan demokrasinya, hanya saja kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan kebebasan tersebut. Demokrasi Pancasila memberi kebebasan dan bukan berarti batasan terbatas. Apakah ada yang ditanyakan? Sebenarnya atas nama Dasmila dari kelompok 1, bagaimana pendapatmu tentang kasus tersebut? Sebaiknya netizen kalau akan berkomentar berpikir 2 kali agar tidak menyinggung perasaan orang lain, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah ada pertanyaan? Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satya Sofian Dewasa. Saya lingkungan saya. Saya Zaskia Febriani dan saya Fahmi Aprisa. Berdirinya kami di sini akan membacakan jawaban hasil LKPD kami tentang kasus mahasiswa UNJ penghina presiden yang dinonaktifkan dari perkuliahan yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Kita memang diberi kebebasan oleh pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk memberikan kritik kepada pemerintahan dan masuk presiden. Tidak ada yang salah terkait kritik kepada lembaga negara, namun kritik yang dimaksud mata-mata dapat diberikan hanya bagi bangsa dan negara. Kita bertujuan untuk menghina lembaga pribadi, kesalahan menghina presiden, termasuk penyimpangan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang seharusnya. Perbandingan kasus mahasiswa UNJ, yaitu pelaksanaan demokrasi Pancasila yang sekarang sudah jauh lebih baik. Hal ini bisa kita lihat dalam proses rekrutmen politik sudah sangat terbuka, pemilihan umum terbuka. Tidak, apakah ada pertanyaan? Isi bertanya bagaimana dengan segenap? Silakan. Mengapa secara takdir secara reguler penerimaan lulus hanya disekorsi selama 1 semester? Menjawab atas pertanyaan dari Nadira. Mengapa secara teknik secara kata reguler penerimaan lulus hanya disekorsi selama 1 semester? Jadi dari kasus yang saya baca tadi, Lulus merupakan seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan juga kebetulan dia juga seorang anak yatim. Jadi rektorat itu memberikan syarat khusus, yaitu syaratnya dia harus menuliskan 4 paper dalam waktu singkat-singkatnya sehingga sanksi tersebut sampai dicapai. Saya kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk
Sudah belum? Ya, sudah? Oke, kalau sudah selanjutnya silakan melakukan penilaian pengetahuan dengan menggunakan kuisis. Linknya juga sudah saya bagikan di grup ya. Oke. Silakan dibuka dulu. Ya, ini kodenya, silakan dimasukkan kodenya, kemudian gabung ke kuisisnya, silakan. Sudah? Belum ya. Ya, masuk menunggu peserta. Ini kodenya ya. 287852. Ya, baru ada Zarfan, Eva Sakila, Susa Sakita, dan Rival, dan kawan-kawan. Oke, mulai masuk nih banyak. Dua 87852. Sudah, saya mulai ya. Oke. Saya mulai ya, silakan.
ini yang kita dapat kita itu memahami pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta demokrasi Pancasila itu seperti apa dan bagaimana penyimpangannya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nova atas kesimpulannya. Kesimpulannya sudah lengkap ya. Dari mulai kita sudah tahu apa itu demokrasi, kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia, bahkan sampai kita juga tahu terkait penyimpangan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda sebaiknya kita tidak melakukan penyimpangan itu. Kenapa? Karena kita itu sudah diberikan kebebasan. Kalau sudah diberikan kebebasan, jangan lunjak, jangan terus kita memanfaatkan kebebasan itu semau kita sendiri hingga akhirnya kebebasannya itu tanpa batas. Padahal demokrasi Pancasila yang dimaksud itu adalah kebebasan yang juga tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Baik, itu untuk kesimpulannya. Kemudian selanjutnya ada yang mau merefleksikan nggak? Kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Oke, mau silakan Kak. Kita sama dari materi ini. Refleksi dari pembahasan materi ini, saya merasa senang dan mudah memahami materi terkait pelaksanaan demokrasi dan penyimpangan demokrasi Pancasila masih tinggi. Yang awalnya saya merasa malas memahami pemerintahan dan demokrasi, sekarang saya jadi tertarik atas kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pemerintahan dan demokrasi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Banyak sekali ya, tapi juga cukup lengkap terkait refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh Mbak. Ya, dari mulai dianya malas membahas terkait pemerintahan dan demokrasi, sekarang menjadi tertarik. Oh, ternyata kehidupan di sekitar kita itu bisa dikaitkan dengan demokrasi. Kehidupan yang anak-anak sosial media zaman sekarang itu juga bisa dikaitkan dengan materi PPKN. Semoga nanti ke depan kita juga bisa menciptakan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan. Baik, selanjutnya untuk pertemuan ke depan nanti kita akan membahas terkait sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu di rumah. Kemudian untuk hari ini kita cukupkan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Ya, cukup? Oke. Baik, kalau cukup marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mas Azmi dipimpin lagi berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.